Film diawali dengan seorang wanita berparas cakep guys, sedang berlari di lorong sekolah. Si wanita ini ingin mengungkapkan perasaannya kepada sahabat karibnya. Si cantik merupakan karakter utama wanita bernama Oh Harin, seorang yang sangat ceria. Kemudian Harin melihat pesan di ponselnya, di mana sang pujaan hati juga ingin menemuinya untuk menunjukkan hasil fotografinya. Saat berdiri di depan pintu, jantung Harin mulai deg-degan guys. Lalu Harin membuka pintunya, merasa terpukau melihat suasana di ruangan. Akan tetapi suasana riang berubah seketika menjadi kesuraman saat Harin melihat tambatan hatinya, Ji Sojun sudah tak bernyawa lagi. Terlebih lagi kematian Sojun bertepatan di hari perayaan ulang tahunnya sob. Harin sangat terpukul dan bingung mengapa Sojun bunuh diri pada hari spesialnya. 10 tahun ke depan tampak Harin sudah tumbuh dewasa, bekerja di pusat penyelamatan hewan Revan. Selesai bertugas, Harin dan para rekannya kembali ke kantor. Harin yang menoleh ke mejanya melihat ada cake ultah yang dikirimkan oleh kakaknya Sojun bernama Minji. Sehingga Harin menelponnya dan mengucapkan terima kasih. Harin juga menanyakan kabar orang tua Minji sekaligus menitip salam buat Sojun bila Minji ke pemakaman. Karena mendapatkan tugas lagi, Harin menutup teleponnya. Lalu Harin bersama rekan kerjanya pergi ke sekolah Soyeon untuk menemukan seekor anjing. Dimulailah nostalgia Harin ketika dirinya memasuki pekarangan sekolah. Harin teringat dirinya bertengkar dengan Sojun karena memperdebatkan mengenai kamera tua. Sojun juga tak mau mengambil fotonya, membuat Harin bertambah kesal. Kedua teman mereka yang mengantri di belakang protes saat Harin dan Sojun bersikap romantis. Sebab Sujin dan Yong sangat lapar malah melihat kemesraan kedua remaja. Alah. Setelah itu Harin teringat kalau sedang curhat dengan salah satu temannya bahwa Harin bingung untuk mengungkapkan cintanya pada Sojun. Kemudian Harin melanjutkan pencarian hewan. Lagi-lagi Harin melihat bayangan masa lalu ketika mengobrol dengan Sojun. Tanpa sadar Harin menyinggung perasaan Sojun karena dibandingkan dengan Eun Song Cho. Sehingga Sojun tak mau dibantu lagi sama Harin guys. Setelah penglihatan itu Harin menemukan si Guguk, si anjing. Lalu Harin membawa si Guguk itu ke mobil. Kemudian Harin berpamitan dengan rekannya. Harin pun pergi ke toko tua tempat pencucian foto hitam putih. Lalu penjaga toko memberikan foto milik Sojun. Penjaga toko juga menyerahkan hadiah berupa kata-kata mutiara. Saat membacanya, Harin merasa sangat sedih karena Harin belum juga bisa melupakan masa lalunya. Sekembalinya ke rumah, Harin membakar foto-foto kenangan bersama Sojun. Tak disangka, tak diduga guys, Harin menemukan surat saat memeriksa tas kameranya. Harin segera membaca suratnya. Ternyata isinya berupa pernyataan cinta Sojun terhadap Harin. Setelah mengetahui isi hati Sojun, Harin terisak-isak. Tiba-tiba Harin dibawa ke tahun yang tertulis di lembaran foto yang terbakar. Sehingga Harin terkejut dirinya sudah berada di bus sekolah sedang berseragam SMA. Belum hilang kebingungannya, Harin dikagetkan ketika melihat sosok Sojun sedang mengendarai sepeda memakai seragam sekolah. Lalu Harin memanfaatkan situasi untuk bersama Sojun. Sehingga Harin segera turun dari bus mengejar kemana Sojun pergi. Saking tak sabarnya menemui Sojun, Harin tak memperhatikan langkah kakinya ketika menaiki tangga. Membuat Harin terjatuh dan kakinya terluka. Aduh. Namun Harin tak peduli pada lukanya, terus mengikuti Sojun. Sampailah Harin di ruang fotografi. Tanpa berbasa-basi, Harin bergegas memeluk Sojun di sana. Sojun keheranan melihat perilaku Harin kepadanya. Kemudian Sojun membawa Harin ke UKS untuk mengobati lukanya. Datanglah Songcha untuk mengecek kondisi Harin di sana. Setelahnya ketika di kelas, Harin mendapat tawaran makan bersama sepulang sekolah. Tanpa disadari si kawan hanya berbicara sendirian. Sementara Harin keburu kabur menuju kelas Sojun. Harin yang berdiri di jendela terus menggoda Sojun. Sehingga teman-teman di kelas pada heboh guys.
Lantaran Harin terus membuat tanda cinta menggunakan tangannya, membuat Sojun sedikit malu. Harin langsung masuk ke kelas mengajak Sojun makan bersama. Tetapi Sojun tak bisa ikut ajakan Harin karena dia mau ke suatu tempat. Yap, Harin yang tak mau berpisah dari Sojun memutuskan untuk ikut dengannya. Setibanya di foto studio hitam putih, Harin melihat Pak Tua yang sama 10 tahun ke depan. Selagi Sojun mengambil gulungan film, Harin melihat foto di amplop. Ternyata foto tersebut berisikan gambar dirinya. Sebelum Harin meninggalkan studio, Pak Tua memperingati Harin harus berhati-hati. Sebab kesalahan di dunia itu akan berdampak pada masa depan. Harin tak mengerti maksud ucapan Pak Tua. Ia hanya mengucapkan terima kasih. Setelah itu Harin naik sepeda bareng Sojun. Di tengah jalan Harin kembali ke masa 10 tahun ke depan. Keesokan harinya Harin bertemu dengan Songcha. Lalu Harin mempertanyakan soal luka yang dia terima sewaktu SMA. Kemudian Songcha mengatakan kalau Harin memang pernah terluka. Entah mengapa Harin merasa dulunya dia tak mengalami hal itu. Peristiwa luka itu Harin peroleh saat dia balik lagi ke masa 10 tahun belakangan. Jadi ceritanya si Harin ini bisa melakukan time lapse guys. Maka bisa menjelajah waktu gitu dia. Nah balik lagi sehingga Harin memutuskan segera pulang menghubungi Sujin. Yang anehnya lagi Sujin tahu soal luka di kaki Harin. Sujin juga menceritakan peristiwa serupa dengan yang Harin bayangkan saat temannya itu terkena hukuman berjalan jongkok di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, Harin memahami maksud ucapan Pak Tua sebelumnya. Berarti Harin bisa mengubah masa lalu. Iya juga nih. Sebab kejadian yang menimpa Harin saat memasuki dunia lampau terkait di dunia masa depan. Harin pun memikirkan cara bagaimana dia bisa ke dunia lampau. Akhirnya Harin mengetahui triknya, yaitu membakar foto untuk ke masa lalu. Setelah itu Harin memilih salah satu foto untuk dibakar. Benar saja guys, Harin sudah berada di 10 tahun belakangan langsung mencari Sojun. Ketika menemukan Sojun di pekarangan sekolah, Harin meminta Sojun bagaimanapun harus tetap hidup. Ucapan Harin membuat Sojun heran. Karena Songcha lebih banyak menghabiskan waktu bersama Sojun, Harin memanfaatkan untuk mencari tahu. Kemudian Harin melontarkan pertanyaan mengenai aktivitas Sojun. Lalu Songcha bercerita bahwa teman mereka Shin Oh Kim mendadak kesal pada Sojun tanpa sebab. Namun Songcha tak melihat Sojun mempermasalahkan hal itu. Meski demikian, akhir-akhir ini Sojun sering menghabiskan waktu membaca buku di perpustakaan. Sehingga Harin pergi ke perpustakaan untuk mengecek buku apa saja yang dibaca oleh Sojun. Mendadak Sojun datang melindungi Harin yang hampir ketimpa buku. Lalu Sojun diminta ke kantor guru sehingga dia meninggalkan Harin. Harin merasa dengan mengikuti Sojun dirinya akan mendapat petunjuk. Yap, lalu Harin menguping pembicaraan antara wali kelas dengan Sojun. Dari situ Harin tahu kalau hubungan Sojun dengan orang tuanya tidak begitu baik. Malam harinya Harin masuk ke ruangan menghidupkan lampu. Harin terkejut melihat teman-teman pada ngumpul. Ternyata mereka membahas soal kegiatan klub yang akan dimasukkan di FB. Lantaran Sojun sibuk, dia hanya meninggalkan secari kertas berisi akun medsos beserta kata sandinya. Di saat Sujin dan lainnya mengajak makan, Harin mengatakan kalau dia nanti akan menyusul. Sekembalinya ke perpus, Harin langsung membuka akun medsos menjadikan kata sandi di memo sebagai acuannya. Ketika mencobanya, Harin berhasil masuk ke medsos. Segera membaca tweetan Sojun yang berharap dirinya bukan anak adopsi. Tulisan tersebut membuat Harin begitu kaget guys. Mendadak Harin sakit kepala. Kemudian Harin menemui Sojun yang sedang dilema bagaimana meminta maaf pada sang ibu. Harin pun datang membantu Sojun mengirimkan pesan. Tak lama ibunya membalas pesan mengajak bertemu dengan Sojun. Sepulang sekolah, Harin mampir ke kelas memberikan Sojun secari kertas berisikan pedoman agar bisa berkomunikasi dengan sang ibu. Setibanya di restoran, Sojun makan bersama dengan ibunya. Aduh, makan pula ini. Makan? Puasa nih guys. Sojun teringat ajaran Harin harus membuat suasana nyaman terlebih dahulu. Dengan menjadikan Harin topik pembicaraan, membuat suasana bersama ibunya menjadi ceria. Ketika pulang, sang ibu meluapkan isi hatinya kepada Sojun.
Akhirnya Sojun jadi tahu kalau dirinya selama ini salah paham mengira ibunya tak sayang lagi padanya. Berkat itu, hubungan baik di antara Sojun dan ibunya terjalin kembali. Walau Harin berhasil menyelesaikan masalah Sojun, masalah baru kembali muncul. Harin yang terlalu fokus dalam urusan Sojun sampai melupakan persahabatannya dengan Sujin. Karena seharusnya hari itu Harin punya janji ketemu dengan Sujin. Harin juga tak kunjung menjawab telepon dari Sujin. Nah, kemudian Harin telah berada di masa depan, dikagetkan dengan foto kebersamaannya dengan Sujin yang menghilang. Saking paniknya, Harin mencoba menghubungi Yong menanyakan tentang Sujin. Dari Yong, Harin mendapat kabar bahwa hubungan persahabatannya dengan Sujin telah berakhir. Lagi-lagi Pak Tua di toko studio benar. Bila tak berhati-hati di dunia lampau, maka akan berdampak di masa depan. Melihat Sojun menyapa, Harin terkaget-kaget guys, sekaligus bahagia bahwa dirinya telah menyelamatkan pujaan hatinya dari kematian. Sehingga Harin memanfaatkan momen kebersamaannya dengan Sojun sebaik mungkin. Kemudian Harin dan Sojun pulang ke rumah. Saking senangnya, Harin tak berhenti menatap Sojun. Karena Harin tak menyentuh makanannya, Sojun mengingatkan untuk segera makan. Lalu Harin mengatakan bahwa dia sudah kenyang hanya melihat Sojun makan. Namun perut Harin berkata lain. Selesai berbenah, Harin dan Sojun pun pergi bobo guys. Dimana dia bobo? Ya disitulah. Tak mau melewatkan kesempatan Harin tidur di pelukan Bang Sojun. Saat terbangun, Harin terlihat panik mengetahui Sojun tak ada di sampingnya. Yap, bergegas Harin bangkit dari tempat tidurnya. Ketakutan Harin menghilang ketika melihat Sojun sudah berada di hadapannya. Kemudian Harin dan Sojun berkencan menikmati kebersamaan mereka. Setelah itu Sojun mengantar Harin pergi bekerja. Saat di tempat kerja, rekan-rekan Harin bertanya kapan mereka menerima undangan pernikahan. Harin bingung sama pertanyaan itu, sehingga Harin hanya menjawab belum waktunya. Di sela obrolan, Harin mendapat telepon dari Sojun. Sojun memberitahu bahwa dia mengalami luka kecil saat dinas. Harin panik mendengar kabar tersebut. Sehingga saat pulang kantor, Harin mengunjungi Sojun di tempat kerja. Sojun kaget mengetahui Harin sangat mencemaskannya. Lalu Sojun memberitahu kalau dia baik-baik saja. Tak lama datanglah Yong nimbrung dalam obrolan. Harin mengambil kesempatan menanyakan soal Sujin. Ternyata hubungan Yong dan Sujin tak begitu baik. Saat melihat nama kafe tempat Yong membeli kopi, Harin yang tak tahu menau menyebut pemilik kafe adalah Minji, kakaknya Sojun. Lalu Yong memberitahu bahwa Minji telah meninggal 10 tahun yang lalu guys. Kabar tersebut membuat Harin bingung. Ternyata saat Sojun makan malam bareng ibunya, Minji yang tak jadi nongki bareng nyokapnya itu guys harus meregang nyawa akibat kecelakaan. Sehingga Harin mengambil foto di tahun kejadian perkara dan membakarnya untuk mengubah masa depan Sujin dan Minji. Sampailah Harin ke masa lampau. Harin tak mengikuti kegiatan Sojun. Harin hanya membantu Sojun mengirim pesan ke ibunya serta memberi secari kertas berisi pedoman berkomunikasi dengan sang ibu. Karena Harin akan fokus menemani Sujin membeli hadiah untuk ibunya. Selagi berbelanja, Harin menyampaikan isi hatinya bahwa Sujin adalah sahabat yang berharga buatnya. Sujin heran mengapa Harin mendadak jadi melankolis seperti ini. Namun Sujin sangat senang mengetahui dia sangat penting bagi Harin. Tak lama Harin mendapat pesan dari Sojun yang mengucapkan terima kasih. Berkat secari kertas dari Harin, hubungan dia dan ibunya berjalan lancar. Selesai menemui Sujin, Harin bergegas naik taksi menuju lokasi jalan raya untuk mencegah insiden kecelakaan Minji. Sialnya guys, saat ingin menghentikan Minji menyeberang, Harin malah mengalami sakit kepala. Meski bisa mengubah hubungan masa depannya dengan Sujin dan melepaskan Minji dari kematian, akan tetapi usaha Harin menyelamatkan Sojun sia-sia. Karena Harin harus mengulang dari awal. Namun Harin tak menyerah meminta bantuan Songcha mendapatkan berkas kematian Sojun. Di sela obrolan, Harin menanyakan ponsel Sojun. Minji yang mendengar hal itu memberitahu kemungkinan sang ibu yang menyimpannya. Lalu Harin bertemu dengan ibunya Sojun untuk menyerahkan barang peninggalan anaknya itu.
Sang ibu berkata dia senang akhirnya bisa berbicara dengan Harin. Setelah berada di rumah, Harin langsung membaca ulang berkas kematian Sojun. Entah mengapa Harin merasa ada kejanggalan dalam kematian Sojun. Memang sebelumnya Songcha memberitahu karena keluarga Sojun tak mau anaknya diotopsi, maka kepolisian mengatakan Sojun bunuh diri. Meski demikian, Harin tak serta-merta menerima opini polisi tersebut. Harin juga heran mengapa Songcha mengatakan salah satu bagian laporan tidak penting. Padahal dari situ Harin mendapatkan petunjuk. Untuk mencari tahu kebenarannya, Harin kembali ke dunia lampau. Setibanya di sana, Harin menjadi subjek lukis sebagai hukuman karena tak membawa alat melukis. Saat kelas melukis berakhir, Harin memaksa Sujin mencari Sojun. Namun Sojun tak ada di kelas. Salah satu teman sekelas memberitahu bahwa Sojun tengah main basket. Permainan yang tadinya tampak seru berakhir dengan keributan karena Shin Oh Kim membuat tangan Sojun terluka. Saking cemasnya, Harin memarahi Sojun. Berkat kejadian tersebut, Harin jadi yakin bahwa Sojun yang kidal. Apalagi tangannya terluka, bagaimana bisa menyayat pergelangan tangan kanannya. Sehingga Harin percaya bahwa Sojun telah dibunuh. Lalu Harin menjelaskan kalau Sojun akan meninggal. Namun bukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Harin juga menjelaskan bahwa waktu kematian Sojun hanya menghitung hari saja. Sojun bingung mendengar omongan aneh dari Harin. Harin berusaha meyakini Sojun bahwa dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Harin memberitahu bahwa dirinya datang dari masa depan. Sepulang sekolah, Harin dipaksa Sujin harus ikut mereka pergi ke Hangang. Karena Sojun akan ikut serta, makanya Harin bersedia. Memanfaatkan kesendiriannya, Harin mengambil foto milik Sojun. Lalu Harin pergi ke minimarket untuk membeli mancis. Setelah itu, Harin ingin membakar foto. Saat melihat Harin, Sojun langsung menyapa. Alhasil, Harin menghentikan tindakannya itu. Harin pun ingin meyakini Sojun soal kematiannya. Namun Songcha keburu datang membuat Harin tak jadi bicara. Karena jalan pulang Harin telah dekat, Songcha menekan bel. Dengan wajah murung, Harin pun turun dari bus. Meski tak dapat berbicara dengan Sojun, Harin merasa dia tetap harus membakar foto supaya bisa lebih lama di dunia lampau. Lalu Sojun bergegas turun dari bus untuk menyusul Harin. Nah, setibanya di dekat Harin, Sojun langsung mengeluarkan pernyataan bahwa Harin datang dari masa depan. Tanpa keduanya sadari, ada seseorang yang mendengar percakapan antara Harin dan Sojun. Lalu Sojun mengatakan bahwa sedari SMP dia sering membakar foto untuk kembali ke masa lalu menyelamatkan Harin. Berkat tindakannya itu, Harin tak terluka selama 3 tahun. Sebaiknya Harin tak boleh ke masa lalu secara terus-menerus karena Harin bisa terkena bahaya. Namun Harin tetap kekeh akan terus melakukannya sampai dirinya mampu menyelamatkan nyawa Sojun. Lalu Sojun berkata Harin tak perlu mencemaskan hidup dan matinya. Yang terpenting Harin tak boleh ke masa lalu. Seperti biasa, saat telinga Harin berdering, dia pulang ke masa depan. Ucapan Sojun di dunia lampau membuat Harin terpukul. Di dalam kekalutan, ponsel Harin berdering. Gitu ya. Ternyata Sujin mengajak ketemu. Bergegaslah Harin ke kafe milik Minji. Setibanya di sana, Harin curcol soal dirinya menemui Sojun di masa lalu. Namun setelah mengatakan Harin ingin menyelamatkan Sojun, sang besti malah meminta agar si cantik tidak kembali lagi ke masa lalu. Sujin yang mengira Harin bertemu di mimpi menasihati kalau Harin bertindak sesuka hatinya saja, tak perlu menuruti kemauan Sojun. Alhasil perkataan Sujin memberi penerangan kepada Harin, sehingga Harin minta izin ke toilet untuk membakar foto. Tibalah Harin di masa lalu pergi ke ruangan fotografi. Hampir saja Harin tertimpa rak buku. Berkat Sojun, Harin terselamatkan. Dimulailah perdebatan antara Sojun dan Harin. Kekeras kepalaan Harin membuat Sojun serba salah. Sebab jika terlalu sering Harin masuk ke dunia lampau, maka ada bayaran yang harus dikobarkannya. Bisa saja nyawa Harin dalam bahaya. Makanya Sojun ngotot Harin tak boleh berada di dunia lampau. Walau sudah mengetahui konsekuensinya, Harin tetap nyolot akan terus ke masa lalu.
Pada akhirnya Sojun memberi dukungan pada Harin. Lalu Sojun mengetahui kalau rak buku memang sengaja dipotong agar ketika mengambil foto yang tergeletak di lantai akan tertimpa. Lalu Harin berpikir bahwa ada seseorang yang mengetahui soal ruangan itu dan ingin melakukan kejahatan. Maka Sojun meletakkan kamera untuk merekam siapa dalang pengerusakan rak buku tersebut. Kemudian Sojun berkata dia akan mengirim surel ke Harin di masa depan bila ada hal yang perlu dikabarin. Sebab Sojun tahu bahwa Harin memiliki keterbatasan waktu berada di dunia lampau. Sepulangnya ke masa lampau, Harin bergegas pulang ke rumah untuk membuka laptop di kamarnya. Harin dikejutkan bahwa Shin Oh Kim bergelagat mencurigakan masuk ke ruang fotografi. Keesokan harinya, Harin meminta bantuan Song Cha menyelidiki Shin Oh Kim. Berdasarkan laporan Song Cha, Oh Kim bekerja sebagai kurir medis mengantarkan obat-obatan di perusahaan tempat Harin bekerja. Kemudian Harin mengira di luar adalah Oh Kim, langsung menyapa. Ternyata Harin salah orang. Lalu Harin mengobrol dengan Song Cha di telepon. Harin memberanikan diri mengatakan kalau Sojun mati dibunuh. Mendadak Harin melihat Oh Kim membuatnya sangat terkejut. Harin pun agak ketakutan mengira Oh Kim mendengar pembicaraannya. Namun Oh Kim tak ingat soal Harin yang merupakan teman dekat Sojun. Lalu Harin mengambil kesempatan meminta tumpangan pada Oh Kim, sehingga keduanya melakukan perjalanan bersama. Lalu Harin memberanikan diri mengajak Oh Kim mengobrol. Di sela percakapan, suasana menjadi suram karena Oh Kim terlihat tak ramah. Oh Kim menunjukkan sikap yang mengerikan saat kesal pada mobil yang menyelip ketika di jalan raya. Sehingga Harin ketakutan langsung berwajah murung. Oh Kim yang menyadari kegelisahan Harin segera meminta maaf. Setelah itu Harin mampir ke kafe Minji. Harin mengatakan bahwa dia mendapat rekaman dari Sojun di dunia lampau. Bahwa terlihat Oh Kim pergi ke ruang fotografi. Song Cha kembali teringat saat dia mendengar percakapan Harin dan Sojun membahas tentang perjalanan waktu. Lalu Song Cha memberikan beragam bukti tambahan mengenai kematian Sojun. Bahwa cairan zalotil terdapat dalam tubuh Sojun. Kemudian Harin dan Song Cha bergegas ke perusahaan tempat Oh Kim bekerja. Setibanya di sana, Sojun memeriksa mobil dan mendapatkan tas Oh Kim berisi cairan zalotil. Lalu Oh Kim keluar menyadari bahwa Harin ada di mobilnya mengeluarkan pisau. Namun saat Oh Kim beraksi dihentikan oleh Song Cha. Tak lama datanglah polisi menangkap Oh Kim. Sesampainya di kantor polisi, Oh Kim diinterogasi terkait penggunaan zalotil yang fungsinya sama seperti narkoboy. Pak polisi keheranan sama perilaku gila Oh Kim ini. Sementara Harin meminta Pak polisi mendera Oh Kim sebagai pelaku pembunuhan Sojun. Namun bukti rekaman yang dikirimkan Harin tak bisa dijadikan barang bukti. Setelah itu Pak polisi masuk ke ruang investigasi, dikagetkan dengan ocehan Oh Kim soal kematian Sojun. Sehingga kedua polisi menuduh Oh Kim pelakunya. Namun Oh Kim mengatakan bukan dia yang membunuh Sojun. Selama ini Oh Kim selalu dikira pembunuh. Padahal bukan dia saja yang membenci Sojun. Pastinya ada orang lain lagi. Kedua polisi keheranan sama omongannya si Oh Kim ini. Lalu Oh Kim mengatakan bahwa sampai sekarang dia tak bisa melupakan siapa orang yang menghabisi nyawa Sojun. Yaitu adalah pustakawan sekolah guys. Yaitu kakaknya Sojun sendiri. Lalu Minji mendapat telepon dari kepolisian bahwa Oh Kim sebagai saksi melaporkan Minji telah melakukan pembunuhan. Setelah itu Minji yang mendapatkan KTP Harin memanfaatkannya untuk bisa masuk ke apartemen. Sesudah memasuki rumah Harin, Minji mencari foto. Sebelumnya Minji tahu banyak soal dunia lampau karena mendengar pembicaraan Harin dengan Sujin dan Song Cha. Karena foto telah dilahap api, bersamaan dengan itu Minji telah berada di dunia lampau. Sementara Harin masih di kepolisian dikagetkan dengan kabar bahwa kedua polisi tak mengenal Oh Kim. Terlebih lagi Harin mendapat kabar bahwa Oh Kim meninggal saat kelas 2 SMA. Kematian Oh Kim sama persis dengan cara meninggalnya Sojun.
Lalu Harin memutuskan pulang ke rumah. Setibanya di sana, Harin mendapati kalau fotonya menghilang. Sehingga Harin kembali ke kafe milik Minji. Sialnya, Harin tak menemukan apapun sebab Minji telah melakukan pembersihan. Setelah itu Minji menyerahkan KTP Harin yang terjatuh di kafenya. Saat berjalan pulang, Harin melihat tong sampah yang sudah bersih. Namun Harin menemukan sisa kertas terbakar. Di bus, Harin masih memikirkan siapa orang yang pergi ke dunia lampau untuk mengubah masa depan. Setibanya di rumah, Harin membakar foto agar memasuki dunia lampau. Lalu Harin langsung bertemu dengan Sojun. Kemudian Harin memberitahu Sojun bahwa Oh Kim bukanlah pembunuhnya, melainkan orang lain. Untuk menghilangkan barang bukti, si pembunuh melenyapkan Oh Kim yang di masa depan akan menguak kasus 10 tahun lalu. Walau sebenarnya Harin juga belum tahu pasti apa pernyataan Oh Kim di kantor polisi. Namun dilihat dari situasinya bahwa Oh Kim tak terbukti bersalah. Untuk mencari siapa dalangnya, Harin dan Sojun pergi melihat kamera. Akan tetapi kamera telah menghilang. Walau kehilangan kamera, Harin dan Sojun mencari barang bukti lain, yaitu Zalotil yang digunakan untuk membius Sojun. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Harin berhasil menemukan Zalotil tersebut guys. Harin mencoba menelaah dengan mengingat kejadian yang telah dia lewati. Entah kenapa Harin jadi mencurigai kakaknya Sojun alias Minji. Namun Harin tak bisa mengatakannya pada Sojun karena bukti belum cukup. Lalu keduanya berjalan-jalan sambil bergandengan tangan. Sialnya, papan nama menimpa Harin dan Sojun. Karena terbentur dengan papan nama, Sojun jadi pingsan membuat Harin histeris. Lalu Harin membawa Sojun ke rumah sakit. Kemudian dokter memberitahu kalau Sojun tak akan sadar untuk beberapa saat. Selagi Sojun masih pingsan, Harin meminta bantuan Sujin untuk mencari kamera. Dengan tegas, Harin mengatakan kemungkinan Sojun nantinya akan dibunuh, sehingga barang bukti dari video perekam sangat dibutuhkan. Setelah itu, Sujin mengerahkan Songcha dan Yong untuk mencari kamera tersebut. Namun ekspresi wajah Yong tidak terlihat sedih. Entah kenapa Yong bertingkah aneh. Yong memutuskan untuk mencarinya secara terpisah. Songcha yang melihat Yong langsung mengikutinya. Hingga akhirnya Songcha mendapati gelagat aneh dari Yong. Sementara Harin mencari siapa pembeli obat Zalotil itu. Namun usahanya tak membuahkan hasil walau sudah mencari ke sana kemari. Tak lama Harin mendapat telepon dari Songcha bergegas pergi ke sekolah. Tampak Songcha maupun Yong menunjukkan wajah sedih. Harin sangat penasaran meminta kedua temannya itu memperlihatkan kamera. Setelah melihat kamera tersebut guys, Harin dan Sojun shock melihat Sujin ada di rekaman. Ternyata alasan Yong menyembunyikannya karena tak ingin Sujin mendapati masalah. 아니 이게 뭔 소리야. 내가 이런 걸로 구라치겠냐? 한 번만 더 물을게. Lalu Sujin masuk ke ruangan fotografi harus dihadapi dengan rentetan pertanyaan dari teman-temannya terkait Sujin terekam di video itu. Sujin berusaha membela dirinya. Terjadilah percekcokan antara Yong dan Songcha. Sujin sangat kecewa karena teman-temannya tak percaya padanya. Sepulang sekolah, Sujin ditangkap oleh Pak Polisi. Setibanya di kantor polisi, Sujin diinterogasi dengan beberapa pertanyaan, di mana jawaban Sujin tetap tak mengaku mengenai perbuatan yang dituduhkan. Terkait dengan kasus Sujin, Yong dimintai keterangan. Lalu Yong menceritakan kejadian mengapa Sujin tak ada saat makan siang bersama. Kemudian Harin dan Sojun pergi ke ruang seni tempat terjadinya pembunuhan Shin Oh Kim. Lalu jiwa detektif Harin bangkit menganalisis satu persatu. Harin menceritakan pemikirannya pada Sojun. Harin mengatakan kalau si pembunuh mengharapkan Songcha yang menemukan bukti duluan agar melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sehingga si pembunuh mencari arloji milik Songcha di lemari. Si pembunuh juga mencuri jaket dan pita sewaktu Sujin tak ada di dalam kelas. Namun yang menemukannya malah Yong.
Untuk melancarkan aksinya, pembunuh memancing Oh Kim ke ruang seni. Setelah berpakaian ala Sujin, pembunuh membantai Oh Kim. Setelah menyimpulkan hal tersebut, Harin dan Sojun kembali melihat rekaman. Benar saja guys, saat berdiri di dekat jendela, wajah pembunuh terpantul di kaca. Terlihat sosok Min Ji. Sehingga baik Harin maupun Sojun begitu shock. Sementara di kediaman keluarga Min Ji telah ditangkap polisi. Terlihat Min Ji kecil terpisah dari orang tuanya. Sehingga Min Ji dimanfaatkan oleh seorang paman yang mengaku akan mengantarkan Min Ji pada orang tuanya. Namun kenyataannya Min Ji malah dibawa untuk bekerja dengan si paman. Min Ji mengalami nasib yang mengerikan guys. Selesai mencuri di supermarket, Min Ji melihat poster pencarian dirinya. Sehingga Min Ji pulang ke rumahnya. Awalnya Min Ji sangat bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Tak disangka selama kepergiannya orang tuanya mengadopsi Sojun. Saat mengetahui tanggal adopsi Sojun sama dengan saat Min Ji menghilang, membuatnya semakin frustasi. Nah, semenjak itu timbul kebencian Min Ji terhadap Sojun. Sementara Harin telah kembali ke masa depan, bergegaslah Harin ke tempat Sujin dan lainnya berkumpul. Setibanya di tujuan, Harin meminta maaf pada Sujin sebab telah mencurigainya. Namun Sujin tak mempersoalkan masalah itu lagi. Kemudian tawa dan canda menyelimuti kebersamaan Harin dan kawan-kawannya. Di perjalanan pulang, Sojun memberi kabar bahwa tak lama lagi Min Ji akan keluar dari penjara. Berita tersebut membuat Harin sangat cemas. Keesokan harinya di tempat kerja, Harin dikagetkan dengan Min Ji yang menjadi relawan. Walau tak menyukai kehadiran Min Ji, Harin tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi rekan kerjanya menyukai cara kerja Min Ji. Selesai bertugas, Min Ji meminta telepon Harin. Walau berat hati Harin memberikannya. Saat berada di rumah, Harin mendapat kabar bahwa Sojun mendapatkan musibah. Mendadak Harin mendapat telepon dari Sojun. Ternyata Sojun baik-baik saja. Sojun beruntung segera menelpon Harin. Kalau tidak, pujaan hatinya pasti panik ya guys. Lalu Sojun meminta Harin segera pulang ke rumah. Setibanya di kediaman, tanpa Harin sadari, rupanya guys, Min Ji telah menyelinap masuk untuk mencari foto supaya bisa masuk ke dunia lampau. Ternyata walau sudah pernah mendekam di penjara, Min Ji belum bertobat guys. Akhirnya pencarian Min Ji tak sia-sia. Dia berhasil menemukan foto yang terletak di bingkai. Tak tinggal diam, Harin berusaha menghentikan tindakan Min Ji. Namun apalah daya, Harin yang memegang kaki Min Ji ikut bersamanya ke dunia lampau. Harin berada di sekolah, sedangkan Min Ji terdampar di ruang investigasi. Nah, ketika ditanya Pak Polisi mengenai kasus pembunuhan yang Min Ji lakukan, dirinya tak mengaku sama sekali. Malah Min Ji menyalahkan tindakan polisi yang menangkapnya tanpa ada bukti. Min Ji memprovokasi hingga Pak Polisi menjadi kesal. Lalu Min Ji meminta pergi ke toilet. Nah, saat berada di toilet, Min Ji memanfaatkan untuk kabur dari sana. Sementara di sekolah, Harin dan Sojun mencari barang bukti berupa pisau yang Min Ji gunakan saat membunuh Oh Kim. Di sela pencarian, mendadak seorang siswa memanggil Sojun, memintanya segera ke loteng atas perintah Harin. Sojun tak curiga langsung saja pergi ke sana. Ternyata Min Ji lah yang meminta Sojun pergi ke loteng memakai nama Harin. Sementara Harin di bawah diberikan pisau dari salah seorang murid seni. Rupanya pisau itu ada bercak darahnya. Lalu Harin melihat pesan dari Sojun kalau dia sudah berada di loteng. Setibanya di loteng, Harin dikagetkan dengan Sojun yang sudah pingsan dengan ditodong pisau oleh Min Ji. Lalu Min Ji meminta Harin menyerahkan pisau ukir yang dia gunakan untuk membunuh Oh Kim. Min Ji juga mengancam akan membunuh Sojun bila Harin tak menyerahkannya. Lalu Harin memelas agar Min Ji tak melukai Sojun. Melihat Harin menangis membuat Min Ji kesal mengapa semua orang begitu menyukai Sojun. Saking jengkelnya, Min Ji melakukan aksinya. Akan tetapi Harin tak membiarkan tindakan Min Ji itu. Alhasil Harin dan Min Ji terjatuh ke bawah. Prak!
Kemudian polisi mengevakuasi mayat Harin. Mati. Sementara di rumah sakit, ibunya Minji memarahi Pak polisi yang masih menyelidiki Minji. Lalu kedua polisi keluar kamar pasien. Di sekolah, guru dan teman-teman Harin sedang berduka. Terutama Sojin, Hyung, dan Songcha sangat terpukul atas kematian Harin. Sementara Sojun sedang mencari cara agar dia bisa mencegah kematian Harin. Lalu Sojun pergi ke ruang fotografi. Setelah menemukan gulungan film, Sojun mencetak fotonya, lalu membakarnya, dan Sojun dapat kembali ke dunia lampau. Setibanya di sana guys, karena sudah mengalami kejadian itu, Sojun langsung tahu keberadaan pisau ukir. Sementara Minji mendapat pesan bahwa dirinya harus pergi ke ruang seni. Setibanya Minji di ruang seni, langsung disambut oleh Sojun. Yap, terjadilah perdebatan antara kakak dan adik. Meski demikian, Sojun mencoba membujuk kakaknya itu, berharap sang kakak mau bertobat demi ayah dan ibu mereka. Namun kebencian Minji terlalu mendalam terhadap Sojun. Minji jadi gelap mata. Akhirnya pergulatan tak bisa dihindari. Sementara Harin begitu khawatir dengan nasib Sojun yang belum juga memberinya kabar. Sedangkan Sojun telah ditikam oleh Minji hingga terluka parah. Lalu Sojun dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapat perawatan dari dokter, keadaan Sojun belum sadarkan diri. Tak lama datanglah polisi meminta Harin ikut bersama mereka. Sebab Minji tak mau buka mulut sebelum dia melihat Harin. Setibanya di sana, Minji menceritakan kronologis kejadian saat dia menikam perut Sojun. Mendengar pengakuan Minji tanpa disertai rasa bersalah menyebabkan Harin begitu geram. Minji mengancam akan menyiksa kebahagiaan Sojun, yaitu Harin, bila dirinya keluar dari penjara nantinya. Lalu Harin berkata ada hal yang harus Minji bayar jika bermain-main di masa lalu. Setelah itu Harin keluar dari kantor polisi mendapat telepon dari ibunya Sojun. Sementara Minji dibawa oleh kedua polisi untuk naik mobil. Akan tetapi Minji melarikan diri. Sialnya Minji tertabrak mobil hingga tewas. Kemudian hari-hari Sojun dan Harin kembali normal. Lalu Harin dan kawan-kawannya berfoto bersama di ruang fotografi. Tawa dan keceriaan menghampiri hidup mereka. Apalagi Hyung berhasil masuk Universitas Soyeon. Sepulang dari sekolah, Harin gelisah menanti kedatangan Sojun. Lalu sepasang kekasih menggoda Harin. Kemudian Songcha yang tahu Harin dari masa depan bertanya apakah mereka berteman baik pada 10 tahun ke depan. Harin mengatakan Songcha dan dia adalah sahabat terbaik. Mendengar hal itu, Songcha begitu senangnya. Tak lama Sojun datang menghampiri Harin, sehingga terjadilah adegan romantis di antara mereka. Hari berikutnya Harin mengabadikan foto keluarga Sojun menggunakan kamera. Beberapa tahun kemudian Harin dan teman-teman memulai kehidupan dewasa mereka. Sojun bekerja sebagai fotografer, sementara Harin ngantor di pusat penyelamatan hewan Revan. Keesokan harinya Sojun memperlihatkan cincin pilihan Harin yang terpasang di jemarinya. Kemudian keduanya berjalan bersama sambil bergandengan tangan. Lantas ceritanya berakhir guys dengan happy ending. Mengawali cerita saat pria bernama Yayan ditemukan terbunuh di sebuah bangunan terlantar. Ia diketahui baru keluar setelah dipenjara 5 tahun atas kasus pemerasan. Yayan diketahui terus mengirim uang mantannya bernama Hyung. Detektif bernama Jo Min Woo masih belum bisa memastikan penyebab kematian pria itu, apakah dibunuh atau bunuh diri. 14 tahun yang lalu, kasus pembunuhan juga terjadi pada seorang pria di sebuah kapal terbengkalai. Kasus itu ditangani oleh detektif bernama Han Dong-soo, juga rekannya bernama Tae-ho. Jalan keluar satu-satunya di TKP hanya sebuah jalur lift makanan. Mayat korban ditemukan oleh anak kecil ketika bermain melewati jalur itu, karena kapal tersebut sering digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Detektif Han mengambil sebuah kaset di TKP. Korban pembunuhan diketahui adalah pemilik pegadaian terbesar di kota itu bernama Sihu. Faktanya istri Sihu ini adalah Hyung. Setelah ditinggal meninggal Sihu, Hyung sempat bersama Yayan. Sihu dan Hyung mempunyai anak umur 14 tahun bernama Kim Yohan. Diduga tersangka pembunuhan Sihu saat itu adalah selingkuhannya bernama Misuk.
Atas dasar Misuk sering meminjam uang kepada Sihu tapi tak pernah mengembalikannya. 살인하는 것들은 짐승만도 못해 이 새끼야. 알아? Di hari pembunuhan itu, Sihu juga diketahui datang ke rumah Misuk. Hari itu, Detektif Han bersama Taeho mengunjungi rumah Misuk untuk menginterogasinya. Karena Misuk belum pulang, mereka hanya bertemu putrinya saat itu bernama Jia. Sambil menunggu ibunya pulang, Jia membaca buku Gone with the Wind. Saat Han bertanya padanya, Jia mengatakan bahwa Sihu memang sering datang ke rumahnya. Tak lama, ibu Jia pulang. Ia mengatakan tak tahu apa-apa soal pembunuhan Sihu. Walaupun Sihu ke rumahnya sebelum ia dibunuh. Sebelum diinterogasi di kantor polisi, Misuk menyuruh Jia tutup mulut tentang sebuah rahasia bagaimana Misuk menghidupinya dengan cara tidak halal. 언제까지 이렇게 살 거야? 그깟 돈 때문에. 그까짓 돈? Kita kembali ke masa depan. Diperlihatkan di sebuah kelas di mana guru wanita bernama Yomiho kelihatan tidak akrab dengan salah satu murid bernama Cynthia. Di tempat lain, putra Sihu bernama Yohan kini telah dewasa. Ia mendapatkan hadiah jam sebagai ucapan selamat ulang tahun lewat sebuah loker dari seseorang. Di tempat lain, asisten konglomerat bernama Yanti memberitahu bosnya, Rudy, bahwa Miho adalah anak angkat. Di mana Miho ini adalah tunangan si konglomerat tersebut. Ia kelihatan sedang membangun toko butiknya dengan bantuan Rudy. Setelahnya, Miho duduk di sebuah bar. Tak jauh darinya, karena ditugaskan sang bos, Yanti menguntit Miho di bar seberang, di mana Yohan bekerja sebagai bartender. Kita kemudian dibawa ke 14 tahun yang lalu, di mana Haeyong diinterogasi oleh Han. Setelah Han menemui Yohan ketika itu memegang buku yang sama dengan milik Jia. Yohan mengiyakan ketika ditanyai apakah ia bersama ibunya dan Yayan menonton acara dunia hewan di hari ketika ayahnya dibunuh. Sebelum Han pergi, ia berjanji akan menangkap pelaku pembunuhan ayah Yohan. Yayan lalu menemui Yohan memastikan apakah kata-kata Yohan kepada Han sudah seperti skenario mereka. Yap, Yohan ternyata dipaksa berbohong saat itu. Di masa sekarang, Minwoo menemukan fakta bahwa Yayan yang telah meninggal ternyata ada hubungannya dengan meninggalnya Sihu. Karena Yayan bekerja pada Sihu di masa lalu. Di mana Han menangani kasus itu dulunya. Minwoo mendatangi Haeyong menginterogasi tentang kematian Yayan. Karena ia diketahui sempat memiliki hubungan dengan Yayan. Tapi saat ditanyai mengenai putranya, Yohan, Haeyong mengatakan ia tak tahu banyak lagi tentangnya sejak SMA. Karena Yohan meninggalkannya. Lagi-lagi kita dibawa ke masa lalu, di mana Jia meminta kunci apartemennya kepada penjaga apartemen dengan alasan pintunya terkunci dari dalam. Ketika penjaga membuka pintunya, ia melihat ibu Jia ditemukan sudah tak bernyawa. 우리 엄마 죽었나요? Han memeriksa TKP tapi belum bisa memastikan apakah Misuk bunuh diri atau dibunuh. Setelah insiden itu, Jia diketahui dibawa oleh bibinya ke Seoul. Ketika makan bersama Taeho, Han mengatakan bahwa ia merasa ada keanehan pada gerak-gerik Jia. Saat itu, Han tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia meminta kepada ketuanya untuk menginvestigasi ulang kematian Misuk. Namun ketuanya berkata bahwa Misuk sudah dipastikan bunuh diri. Han sangat kesal karena tak diberi kesempatan untuk menginvestigasi ulang kasus itu. Malamnya, dengan imbalan hadiah sepeda, Han membawa putranya bernama Yudi ke TKP pembunuhan Sihu untuk mencoba apakah anak kecil benar-benar bisa melewati jalur lift makanan di TKP itu. Awalnya, Yudi masuk dengan aman. Naasnya, ia meninggal karena jatuh tergelincir. Di tempat lain, saat bertanya kepada rekan Miho tentangnya, Yanti mendapatkan informasi bahwa selama kuliah, Miho diikuti oleh seseorang. Malamnya, Yanti memberi informasi kepada Rudy bahwa Miho masih aman dalam pengawasannya. Rudy menyuruh Yanti mengawasi Miho yang diketahui diikuti oleh seorang pria. 결국은 이런 생각까지 들어. 네 여자가 날 좋아하긴 하. 아무것도 모를 땐 한없이 사랑스럽다. Di tempat lain, Minwoo mendatangi Yohan di barnya. Saat ditanya tentang Yayan, Yohan berkata bahwa Yayan memang dulunya bekerja untuk keluarganya. Yohan berkata ia tidur saat pembunuhan Yayan terjadi. Soal terbunuh ayahnya di masa lalu, Yohan berkata tak ingin mengungkit kejadian itu. Karena tak mendapat jawaban, Minwoo pun pergi. Esok harinya, Miho meminta bantuan Han untuk mengungkap kasus pembunuhan Yayan. Karena ini pasti ada hubungannya dengan terbunuhnya Sihu 14 tahun lalu. Faktanya selama 2 tahun Han mendalami kasus itu. Anaknya meninggal dan karirnya juga hancur. Minwoo ini yakin jika Yayan dibunuh. Karena ia yakin Yayan juga terkait dalam pembunuhan Sihu. Yayan dibunuh sehari sebelum tuntutan kasus Sihu akan dilakukan.
Kasus ini makin menjadi misteri karena Han cuek dengan Minwoo. Minwoo memberikan alamat bar Yohan sebelum ia pergi. Malam harinya Miho terlihat makan malam bersama Rudy dan putrinya, yang ternyata adalah Cynthia. Karena Rudy sibuk, Miho mengantarkan Cynthia pulang duluan. Dari raut wajahnya kita bisa melihat bahwa Cynthia tidak menyukai Miho sebagai tunangan ayahnya. Hal itu karena Miho sendiri dirumorkan anak-anak di sekolahnya sebagai penakluk orang tua. Ia merasa Miho tak tulus pada ayahnya. 신경 끄시죠. 아빠도 없는데. 항상 그렇게 웃는 거 피곤하지 않아요? Esok harinya Minwoo mendatangi TKP pembunuhan Yayan. Di sebuah majalah di sana tentang Miho, wajahnya dilingkari di sana. Apakah hubungan Miho dengan si Yayan ini? Seminggu kemudian setelah berpikir ulang, Han mencoba menghubungi Minwoo untuk memberi informasi tentang Yohan. Namun saat menelpon kantor di mana Minwoo bertugas, ia mendapat kabar bahwa Minwoo telah seminggu ini menghilang. Malamnya, Han melihat Yohan dari seberang barnya. Sementara Yohan terlihat memandangi Miho hanya dari seberang barnya. Esoknya, Han mendatangi Haeyong setelah sekian lama tak bertemu. Saat itu Han mengatakan ia tahu bahwa Haeyong memberi keterangan atas kematian suaminya palsu 14 tahun lalu. Haeyong tak mau memberitahukan lagi soal kasus itu sekarang. Di tempat lain, Yohan sedang menguburkan sesuatu di sebuah taman bunga. Ketika sebuah tangan menggapainya, ia pun terbangun. Yap, itu hanya sebuah mimpi buruk. Di seberangnya, Miho sedang bersama Rudy. Miho berkata kepada Rudy bahwa uang Rudy bisa membuat hidupnya bahagia. Di tempat lain, Yanti berusaha menangkap Han saat membuka loker milik Yohan. Karena ia curiga Han adalah penguntit Miho. Yohan saat itu balik menghajarnya. Yanti menjelaskan saat itu bahwa ia adalah asisten dari tunangan Miho. Han kemudian melihat berkas Miho yang dibawa Yanti. Han terkejut setelah mengetahui bahwa nama sebelum Miho adalah Jia. Yap, Jia putri almarhumah Misuk kini berganti nama menjadi Miho. Esoknya Han menemui seorang tahanan, di mana tahanan ini dulunya menguntit Miho karena ia menyukainya. Yohan menjadi saksi di kasus itu. Penguntit Miho sendiri ia katakan adalah pria lain. 진짜 스토커는 따로 있었다니까. 늘 미호 옆을 맴돌던 새끼가 있었다고. 아니, 사랑한 것도 죄입니까? Di tempat lain, Miho memasukkan sebuah surat ke loker di mana Yohan pernah mengambil hadiah ulang tahunnya. Di sini kita tahu bahwa Miho saling mengirim surat lewat loker ini dengan Yohan. Sementara itu, Yohan terlihat baru saja dari parkiran di mana Rudy bekerja. Saat itu, Miho datang untuk pulang bersama. Di tempat lain, Yanti mendatangi guru Yohan dan Miho dulu sewaktu mereka satu kelas 14 tahun yang lalu. Hubungan mereka diketahui sangat dekat, bahkan saling menyukai sebelum ayah Yohan diduga dibunuh oleh ibu Miho. Ketika Yanti akan memberi informasi itu, Yanti malah diabaikan. Rudy kemudian pulang bersama Miho. Beberapa jauh perjalanan, mobil mereka mengalami kecelakaan karena mobil itu mengalami kerusakan. Untungnya, Miho dan Rudy selamat dari insiden. Miho membuang HP-nya seperti menyembunyikan sesuatu. Singkatnya, Rudy sudah berada di rumah sakit. Sementara penyebab kecelakaan itu diduga remnya blong. Yanti menemuinya lalu akan memberitahu tentang Miho. Tapi Miho keburu datang. Saat itu Miho diberitahu bahwa Yanti disuruh memata-matainya selama ini. Rudy mulai saat itu ingin tahu tentang Miho dari dirinya sendiri, bukan lagi dari asistennya. Miho pun menceritakan kejadian di hidupnya 14 tahun yang lalu. Cerita yang sama juga didapatkan Han ketika ia mendatangi Bibi Miho untuk mencari tahu tentang Miho. Faktanya, taman bunga di halaman Bibi Miho lah TKP di mana Yohan menguburkan sesuatu sebelumnya saat Bibi Miho sedang kebusan. Oke, lanjut. Miho sendiri adalah nama anak Bibi ini yang telah meninggal karena kecelakaan bersama suaminya. Di masa lalu, setelah kejadian Ibu Jia meninggal, ia datang ke rumah bibinya itu untuk menemaninya ketika ia hanya tinggal sebatang kara. Jia diajarkan cara merancang busana. Disinilah kemampuan perancang busana ia dapatkan. Karena Jia menganggap bibinya sebagai ibunya sendiri, sejak itulah ia dipanggil dengan nama Miho. Di masa sekarang, karena tahu akan penderitaan Miho di masa lalu, Rudy ingin membahagiakannya dengan mengajaknya menikah. Cynthia tentu kecewa dengan keputusan ayahnya itu.
Rudy menyuruh Yanti berhenti menguntit Miho lagi. Malamnya, Yanti mengajak Han bertemu untuk mengetahui informasi lebih tentang Miho. Tapi ketika mereka bertemu, Han mengatakan agar Yanti saja berhenti menyelidiki Miho. Sebab Minwoo yang penasaran dengan Miho diketahui menghilang setelah menyelidiki tentangnya. Karena Yanti juga sangat penasaran dengan Yohan, Han akhirnya memberitahu apa yang ia ketahui tentang Yohan. Di sana Han memutar kaset yang ditemukannya di TKP pembunuhan ayah Yohan, di mana isinya adalah suara Yohan. Di luar tempat mereka, Yohan ternyata menyadap kediaman Han itu untuk ikut mendengarkan percakapan mereka. Han menduga Yohan terlibat atas terbunuhnya ayahnya waktu itu. Namun sekarang bukti seperti tak berguna karena kurang kuat untuk dituduhkan kepadanya. Setelah mendengar dirinya dituduhkan, Yohan kemudian pergi. Esoknya Han mendapatkan informasi di kepolisian bahwa sebuah sel diambil dari sidik jari Yayan, yaitu golongan darah AB. Tapi kepolisian belum menemukan pria dengan golongan darah itu. Di tempat lain, Yanti melihat CCTV parkiran mobil Rudy sebelum ia kecelakaan. Di sana ia melihat seorang pria membuka kap mobil Rudy. Pria ini adalah Yohan pada waktu itu yang sengaja ingin membuat Rudy kecelakaan. Yanti pun mengamankan bukti CCTV tersebut. Di tempat lain, Miho terlihat senang karena butiknya akan dibuka. Ia berkata kepada rekannya bahwa ia bisa sebahagia sekarang karena jasa seseorang. Lalu siapakah dia? By the way, waktu pembukaan butik itu tepat di mana kasus ayah Yohan meninggal. Di tempat lain, Yanti memberitahu Han tentang bukti rekaman CCTV sebelum kecelakaan Rudy. Han menyuruh Yanti menunggu di rumahnya untuk membicarakan hal itu. Sementara Han akan pergi ke sebuah tempat lebih dulu. Yang tidak mereka ketahui, Yohan terlebih dahulu sampai ke TKP. Di sana ia melihat bukti bahwa mereka sedang menyelidiki kasus Miho. Yohan meneteskan cairan beracun untuk melakukan rencana pembunuhan Yanti. Di tempat lain, Han ternyata menemui Taeho yang sudah menjadi kepala kepolisian untuk mengungkap bahwa Yohan adalah pelaku pembunuhan ayahnya. 너도 다 똑같아 이 새끼야. 형님, 이거 우리 관할 구역도 아니고 아니라고 밝혀주면 누가 책임질 건? 동수 형, 형이 나한테 그렇게 얘기하면 나 진짜 섭섭하다. Taeho tak ingin mengungkap kasus itu karena sudah lama berlalu. Kembali dengan Yanti, ia masuk ke kediaman Han. Di sana ia menghirup cairan beracun dari Yohan kemudian menjadi tak berdaya. Han mencoba menelpon Yanti namun tak diangkat. Ia sudah memiliki firasat buruk saat itu. Ketika Han sampai ke TKP, ia melihat tak ada orang lagi di sana. Malamnya, Yohan terlihat mengubur Yanti yang telah meninggal di taman bunga Bibi Miho. Yohan menyingkirkan Yanti yang mengganggu kehidupan Miho. Karena insiden sementara, Han mendatangi Haeyong untuk mencari Yohan. Tapi Haeyong seperti tak peduli dengan putranya itu. Han berkata ia kuat ingin menyelidiki kasus itu sebab putranya menjadi korban saat olah TKP kasus suami Haeyong dulu. Han mengatakan bahwa kejahatan Yohan sekarang telah melewati batas. 무슨 소린지 모르겠어. 그만 가줄래? Esoknya ketika Miho akan mengajar di kelas Cynthia, ia melihat banyak coretan papan tulis mengatakan bahwa ibunya adalah pembunuh Sihu. Diduga ini adalah ulah Cynthia karena ia tak suka dengan Miho. Miho merasa sesak atas tuduhan itu. Malamnya, Yohan mengamati foto Cynthia, memandangnya sebagai penghalang kebahagiaan Miho. Ia tampak akan berbicara secara langsung dengan Miho di jalanan, tapi Miho menyuruhnya agar tak bicara dari jarak dekat. Yohan berkata tak sanggup melakukan suruhan Miho untuk melakukan sesuatu terhadap Cynthia, tapi menyemangatinya dengan janji bahwa mereka akan bisa bersama setelah menemukan pengacara untuk membela Yohan di kasusnya. Yap, keduanya menjalin kedekatan diam-diam selama ini. Sebuah fakta lagi demi mereka bersama ialah yang membunuh ibunya di masa lalu mengalihkan perhatian polisi agar tak menangkap Yohan sebagai pembunuh ayahnya. Miho lalu menghancurkan HP-nya saat itu. Singkatnya, Yohan mendatangi Cynthia untuk menjalankan aksinya. Yohan melecehkannya saat itu. Ia cukup merasa bersalah karena baginya lebih baik membunuh daripada melecehkan seorang wanita. Miho mulai seperti menjadi pahlawan bagi Cynthia dengan berkata tak akan mengatakan pelecehan itu kepada ayahnya. Kembali dengan Han, Haeyong menyuruhnya datang kali ini. Di sini Haeyong berkata bahwa Yohan menemui Yayan setelah Yayan keluar dari penjara. Saat itu Yayan menyuruh Yohan berhati-hati agar ia tak ditangkap polisi karena kasus pembunuhan kepada ayahnya. Saat itu Yayan mengatakan bahwa ia tahu informasi tentang Miho. Diketahui karena inilah Yohan membunuh Yayan. 14 tahun lalu di mana Yayan masih bekerja dengan Sihu. Setelah pembunuhan kepada Sihu terjadi, ia menemukan darah di baju Yohan.
Saat itulah ia tahu bahwa Yohan adalah pelaku pembunuhan Sihu. Namun ia tak melaporkannya kepada polisi. Hae-young juga mengatakan suaminya memiliki kelainan seksual terhadap wanita remaja atau anak-anak. Kembali dengan Miho, ia mengatakan kepada Cynthia bahwa ia dulu mengalami pelecehan sewaktu remaja. Ibunya menjualnya kepada pria hidung belang. Inilah alasan kenapa Miho membenci almarhumah ibunya. 내 엄만 날 괴물에게 팔았어. 내가 꼭 Hal itu membuat Cynthia berempati padanya. Sementara itu akhirnya Hae-young berbesar hati menyuruh Han menangkap putranya atas pembunuhan kepada ayahnya sendiri di masa lalu. Fakta baru terungkap, yaitu sebelum terjadi pembunuhan itu, Yohan melihat orang yang ia sukai, Miho, akan dilecehkan oleh ayahnya. Sebelum ia melakukannya, Yohan menusuk ayahnya itu hingga meninggal. Sejak saat itu, Yohan akan menghilangkan siapapun pengganggu kebahagiaan Miho. Setelah kejadian itu, Miho menyarankan agar mereka tak bertemu dulu sebelum tuntutan atas kasus itu hilang setelah 15 tahun. Ini adalah undang-undang Korea yang telah dibaca Miho. 죽이고 싶었어. 내가 죽인 거야? Esoknya, Han mendatangi Miho di butiknya menanyakan keberadaan Yohan. Karena telah membunuh Yayan, Minwoo juga Yanti. Han mengatakan fakta di mana Yohan telah membunuh ayahnya. Ia meminta Miho menyuruh Yohan agar berhenti melakukan kejahatan. Namun Miho mengabaikannya. Di tempat lain, Han sebenarnya menyadari bahwa untuk membuat Miho bahagia, ia telah salah dengan membunuh orang. Walau begitu, ia berjanji melindungi Miho sampai akhir hidupnya. Walau ia tak yakin akan bisa hidup bersamanya dengan 3 kasus pembunuhan terakhirnya. Malam harinya, Han meminta bantuan Taeho untuk menangkap Yohan karena kejahatannya. Han berkata bahwa Yohan akan muncul saat pembukaan butik Miho. Hari itu juga perayaan mereka karena tuntutan kasus pembunuhan ayah Yohan akan dihapuskan karena sudah 15 tahun. Di tempat lain, jasad Minwoo yang juga dikuburkan di taman di mana Yanti juga dikuburkan ditemukan. Yohan kini terancam ditangkap polisi. Karena itu, Miho mencoba menemui Yohan, tapi ia tak diizinkan masuk. Duduk di depan pintu, Miho menangis berkata pelecehan kepadanya di masa lalu membuatnya tak ingin hidup lagi. Yohan adalah alasan dirinya tetap kuat menjalani hidup hingga saat ini. Miho berkata bahwa pembukaan butiknya akan menjadi awal untuk mereka berdua. Beberapa hari selanjutnya, pembukaan butik Miho pun dilakukan. Saat itulah Han bersama kepolisian akan menangkap Yohan. Yohan ternyata mengetahui kepolisian berada di sana. Terjadilah aksi kejar-kejaran saat itu. Seorang pria di luar acara pembukaan butik Miho ditangkap saat mengalihkan perhatian mereka. Saat melihat Han, mereka lalu terlibat aksi kejar-kejaran. Saat itu Yohan pun sempat melukai Han. Han mengatakan bahwa mereka berdua harus hilang agar Miho tetap aman. Han menyuruhnya menyerahkan diri, namun Yohan tak mendengarkannya. Yohan lari sampai ke atas gedung ketika anggota polisi lain datang mengejarnya. Di saat terkepung, Yohan hanya punya pilihan ditangkap atau bunuh diri. Han mengatakan penyesalannya karena tak berhasil mengungkap bahwa Yohan adalah pelaku pembunuhan ayahnya sendiri di masa lalu. Yohan jadi menambah deretan kejahatannya sampai sekarang. Di akhir cerita, Yohan memilih bunuh diri untuk membuat Miho tetap aman. Ia terjatuh hingga ke lantai butik Miho. Dengan perasaan syok dan sedih, Miho berusaha tegar melihat kekasih hatinya sekarat. Karena menghargai pengorbanan Yohan padanya, Miho bersikap tak mengenali Yohan. Yohan dengan senyum terakhir di akhir nafasnya melihat Miho pergi menggapai kebebasannya. Yap, dengan ini cerita pun tamat. 태양의 높이 뜨면 그림자는 사라지는 거야. Kelompok mafia Korea yang terdiri dari Hyuk, Yongchon, dan Taemin sedang melakukan transaksi senjata api dengan mafia dari Thailand. Sebagai yang tertua, Hyuk menyuruh Yongchon menyelesaikan transaksi tersebut. Sementara Hyuk di tempat lain mencari adiknya yang kemungkinan menyusup keluar dari Korea Utara.
Sebagai anggota baru, Taemin kagum dengan keberanian Yongchon. Yongchon berkata orang yang suka menjilat suatu saat pasti akan berkhianat. Setelah 3 bulan bergabung menjadi mafia, Taemin meminta kepada bos mafia Jung yang merupakan pamannya sendiri untuk mempercayakannya menjalankan transaksi bisnis. Taemin tidak ingin disuruh oleh kedua seniornya, Hyuk dan Yongcho. Akan tetapi, bos Jung langsung menolak karena Taemin belum berpengalaman. 삼촌 그래 나와 뭐. 지금 무슨 짓 했노? 내도 다 생각이 심도. 저 새끼 저 족하가 뭐 족같은 새끼들이죠. Cerita berlanjut, Hyuk dan Yongchon bertemu dengan polisi Chongsik yang membantu mereka saat keluar dari Korea Utara. Hyuk dan Yongchon sudah menganggap polisi Chongsik sebagai ayah mereka. Polisi Chongsik tidak suka dengan pekerjaan Hyuk, namun ia hanya bisa menasihatinya saja. Polisi Chongsik memberi nasihat agar Hyuk mencari adiknya dengan cara yang benar. Sementara itu, adik Hyuk yang bernama Kim Chul ternyata sudah masuk ke Korea Selatan. Polisi bertanya kenapa Kim Chul datang ke Korea Selatan, padahal di Korea Utara ia merupakan seseorang yang terpelajar. Kim Chul berkata, ia datang untuk orang yang telah membunuh ibunya. Kim Chul menyalahkan saudaranya Hyuk atas kematian ibu mereka. Selanjutnya, kelompok mafia Korea kembali melakukan transaksi dengan mafia Thailand. Hyuk diminta untuk membawa Taemin karena Taemin mempunyai urusan di negara Thailand. Kemudian polisi Chongsik mengabarkan Hyuk bahwa adiknya sudah ditemukan. Setelah lama berpisah, akhirnya Hyuk dapat berjumpa dengan adiknya. Namun Kim Chul tidak mau bertemu dengan Hyuk karena Hyuk meninggalkan keluarganya. Adik dan ibunya hidup menderita. 처단받아야지. 네가 아직 우리 집 키운 거 사네. 이게 머리가 있잖아. 새끼들아 주면. Setelah kembali ke markas, Bos Jung turut berbahagia karena Hyuk sudah menemukan adiknya. Bos Jung berkata, Kim Chul masih merasa gengsi untuk menerima kedatangan Hyuk. Mendengar itu, Hyuk pun menjadi marah. 뭐를 잘못했나 내가? 개새끼들 뭐 잘해줘도 지랄, 뭘 해줘도 지랄. 지랄들하고 자빠졌다 이 개새끼들. 마음대로 해라. 뱉어 이 개새끼들. Beberapa hari kemudian, Hyuk mengunjungi Kim Chul yang masih ditahan. Namun Kim Chul menolak untuk dikunjungi oleh siapapun. Hyuk pun menyogok penjaga tahanan untuk membawa Kim Chul keluar menemuinya. Setelah bertemu, Hyuk berkata walaupun Kim Chul membencinya, ia akan selalu menyayangi Kim Chul. Hyuk merasa sangat bersalah telah meninggalkan ibu dan adiknya. Namun Kim Chul pun pergi. Ia tidak mau mendengarkan permintaan maaf dari saudaranya. Lalu Yongchon mengusulkan untuk menggantikan Hyuk pergi ke Thailand karena Hyuk sedang memiliki masalah dengan adiknya. 10 tahun bersama, Yongchon sudah menganggap Hyuk sebagai saudaranya sendiri, tetapi Hyuk tetap akan pergi ke Thailand. Keesokan harinya, Hyuk dan Taemin terbang ke Thailand. Mereka masuk ke pedalaman untuk bertemu dengan mafia Thailand. Saat bertemu mafia, Hyuk merasakan ada yang aneh. Ternyata, Taemin telah membayar mafia Thailand untuk membunuh Hyuk. Akan tetapi, Hyuk berhasil kabur dari kejaran mereka. Bukan hanya mafia Thailand, polisi Thailand juga berusaha untuk menangkap Hyuk. Saat dirinya sudah tersudut, Hyuk pun menelpon polisi Chongsik untuk mengirimkan pesan kepada Kim Chul. Hyuk meminta maaf telah meninggalkan Kim Chul selama ini. Lalu Hyuk pun menyerahkan diri kepada polisi Thailand. Tak berapa lama, Yongchon mendapat berita bahwa Hyuk ditahan di penjara Thailand. Yongchon pun terbang ke Thailand untuk membalas dendam kepada bos mafia yang telah menjebak Hyuk. Walaupun dapat membunuh bos mafia, Yongchon mendapat luka tembak di tempurung kakinya. Selama di penjara, Hyuk selalu mengirimkan pesan kepada Kim Chul melalui polisi Chongsik. Polisi Chongsik merawat Kim Chul dan menjadikannya seorang polisi. Namun Kim Chul belum mau memaafkan Hyuk saudaranya. 3 tahun kemudian, Kim Chul sudah menjadi detektif. Ia ditugaskan untuk menangkap mafia-mafia yang terlibat dalam perdagangan senjata api ilegal. Ia menceritakan pengalamannya di Korea Utara untuk menakut-nakuti mafia yang sedang ia interogasi. Sementara itu,
Taemin sudah dipercaya oleh Bos Jung untuk menjalankan transaksi bisnis. Taemin tidak segan-segan menghabisi orang yang ia anggap membahayakan dirinya. Selanjutnya, kepolisian mendapati bahwa kelompok mafia Taemin melakukan transaksi senjata api dengan mafia Rusia. Semua insiden yang terjadi di Busan mengarah kepada Taemin. Polisi masih mengaitkan Yongchon dan Hyuk dalam kelompok mafia tersebut. Scene berlanjut, Taemin menghentikan Kim Chul yang selalu mengikutinya. Kim Chul menuduh Taemin terlibat dalam beberapa tindak kejahatan. Taemin berkata Kim Chul sama saja dengan saudaranya, sama-sama menyedihkan. Kim Chul pun marah, ia tidak menganggap Hyuk sebagai saudaranya. Di tempat lain, akhirnya Hyuk bebas dari penjara. Polisi Chongsik menjemput untuk membawanya pulang ke Korea. Nenek Romlah, pemilik rumah makan, juga menyambut kedatangan Hyuk. Polisi Chongsik berkata Kim Chul tidak mau menerima uang pemberian Hyuk. Polisi Chongsik memberikan alamat Kim Chul kepada Hyuk agar Hyuk datang untuk menemui adiknya. Kemudian Hyuk pergi menemui Kim Chul. Namun ia belum berani menyapa adiknya tersebut. Setelah Hyuk ditangkap, Yongchon pun keluar dari kelompok mafia. Luka tembak yang ia terima membuat kakinya pincang. Ia bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya, Hyuk dan Yongchon kembali bertemu setelah sekian lama berpisah. Yongchon tidak mau mengatakan kenapa kakinya menjadi pincang. Yongchon mengajak Hyuk untuk kembali menjadi mafia. Ia percaya dengan kembalinya Hyuk, mereka berdua dapat mengambil alih bisnis yang dijalankan Taemin. Tetapi Hyuk menolak. Ia tidak ingin hidup seperti dulu lagi. Yongchon sangat kecewa dengan perkataan itu. 이런 시장 3년 만에 나타나서 고작 이깟 돈 몇 푼 쥐어주고 지금 날 훈계하네? 형은 동생 찾은 걸로 다 됐는지 모르지만 Cerita berlanjut, Taemin berkata ia akan membunuh Yongchon yang menurutnya masih berbahaya. Taemin bahkan berani mengancam Bos Jung yang tidak setuju dengan pemikirannya. Lalu di kantor polisi, kepala polisi menghentikan Kim Chul dari penyelidikan mafia senjata. Kepala polisi beranggapan Kim Chul akan terpengaruh karena kemungkinan besar saudaranya juga ikut terlibat. Malam harinya, polisi Chongsik memberikan sebuah bingkisan kepada Kim Chul. Bingkisan itu berisi foto kenang-kenangan Hyuk dan Kim Chul yang disimpan oleh Hyuk selama ini. Pada suatu malam, selesai bekerja menjadi pengantar barang, Hyuk mendatangi rumah Kim Chul. Kim Chul juga sadar bahwa Hyuk datang ke rumahnya. Namun mereka berdua masih enggan untuk saling berbicara. Cerita selanjutnya, mafia Rusia menunda bisnis dengan Taemin karena Taemin sedang diincar oleh polisi. Butuh waktu 3 bulan untuk kembali melanjutkan transaksi bisnis. Taemin tidak mau menunda bisnisnya. Ia memiliki rencana lain. Ternyata Taemin datang menemui Hyuk. Taemin meminta bantuan Hyuk untuk melanjutkan bisnis dengan mafia Rusia. Bisnisnya terganggu karena polisi seperti Kim Chul selalu datang mengganggu. Mendengar itu, Hyuk pun mengancam Taemin. Hyuk berkata jika sesuatu hal menimpa Kim Chul, maka ia tidak akan segan untuk menghabisi Taemin. Di malam yang sama, Hyuk datang ke rumah makan Nenek Romlah. Lalu tidak lama kemudian, Kim Chul juga masuk ke rumah makan. Mereka duduk berjauhan karena tidak ada yang berani menyapa duluan. Melihat itu, Nenek Romlah memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk makan bersama-sama seperti saudara. Keesokan harinya, Bos Jung menyarankan Taemin untuk meminta bantuan kepada Yongchon. Walaupun kakinya pincang, Yongchon masih bisa diandalkan seperti Hyuk. Lalu di kantor polisi, Kim Chul melihat foto Hyuk bersama dengan Taemin. Polisi beranggapan Hyuk telah bergabung kembali menjadi mafia. Malam harinya, Hyuk datang ke markas mafia. Rupanya Yongchon sudah berada di sana. Taemin mengajak Hyuk untuk ikut bergabung karena Yongchon juga sudah ikut bergabung. Karena Hyuk menolak ajakannya, Taemin pun berkata, Yongchon menjadi pincang setelah menghabisi mafia Thailand. Hyuk terkejut, ia tidak tahu Yongchon membalaskan dendam dirinya. Setelah keluar dari markas, Kim Chul tiba-tiba datang menemui Hyuk. Kim Chul menuduh Hyuk kembali menjadi mafia. Yongchon pun menjadi panas. Ia menganggap Kim Chul tidak menghargai Hyuk sebagai saudaranya. Hyuk pun memastikan kepada Kim Chul bahwa ia tidak akan kembali menjadi mafia. 믿어주십시오. 저 이제 그런 일 안 합니다.
Walaupun dikeluarkan dalam penyelidikan, Kim Chul masih ingin menyelesaikan kasus mafia. Kim Chul dan Sulong rekannya mengikuti Taemin dari kejauhan. Di dalam mobil, Sulong berkata keluarga adalah harta yang paling berharga. Ia ingin Kim Chul berbaikan dengan saudaranya. Tiba-tiba, sebuah truk menghantam mobil mereka. Ternyata Taemin sudah berencana untuk membunuh polisi yang mengikutinya. Kim Chul masih selamat, sementara Sulong meninggal dunia. Setelah kecelakaan itu, Hyuk bergegas menemui adiknya di rumah sakit. Ia khawatir dengan kondisi adiknya. Kim Chul ingin mengakhiri semua ini. Kim Chul berkata, jika Hyuk tidak melakukan pekerjaan itu lagi, maka ia akan menganggap Hyuk sebagai saudara lagi. Di malam yang sama, Taemin menyuruh anak buahnya untuk menghajar Yongchon. Ia mengolok-olok Yongchon yang pernah berlagak hebat di depannya. Tidak hanya itu, Taemin juga menghancurkan rumah makan nenek Romlah. Yongchon berkata, Taemin sudah mengambil semua hal dalam hidupnya. Ia pun mengucapkan perpisahan kepada Hyuk. Esok harinya, Hyuk merawat Kim Chul di rumah sakit. Hyuk melihat Kim Chul menyimpan foto kenang-kenangan mereka. Setelah dipermalukan oleh Taemin, pagi harinya Yongchon langsung menyerang markas Taemin. Ia mengambil berkas-berkas berharga yang berada di dalam berangkas. Tanpa diduga, Hyuk datang membantu Yongchon melarikan diri. Setelah melarikan diri, Yongchon menghubungi Taemin untuk meminta uang tebusan sebesar $1 juta. Di pemakaman polisi Sulong, Kim Chul mendengar mafia Korea sedang bergerak. Selanjutnya, Hyuk dan Yongchon menunggu kedatangan Taemin di pelabuhan. Setelah semua selesai, Yongchon sudah menyiapkan perahu untuk melarikan diri. Setelah Taemin datang, Yongchon memastikan Taemin membawa uang tebusan. Namun rupanya Hyuk telah menyerahkan berkas-berkas berharga kepada polisi. Hyuk akan melarikan diri setelah membunuh Taemin. Hyuk pun menahan Taemin menjauhi anak buahnya. Sementara itu, Kim Chul mendengar bahwa Hyuk dan Yongchon akan menyerang Taemin. Kim Chul pun bergegas menuju pelabuhan. Setelah berhasil mengelabui anak buah Taemin, Hyuk menyuruh Yongchon pergi dengan membawa uang menggunakan perahu. Kemudian Hyuk membawa Taemin di depan anak buah Taemin. Namun keadaan berbalik karena Kim Chul datang dan ditahan oleh anak buah Taemin. Hyuk pun menukar Taemin dengan Kim Chul. Lalu terjadilah tembak-tembakan. Hyuk dan Kim Chul bergabung menghadapi Taemin dan anak buahnya. Sementara itu, Yongchon berbalik arah. Ia tidak tega meninggalkan Hyuk menghadapi bahaya. Saat menyerang anak buah Taemin, Hyuk mendapat luka tembak di perutnya. Yongchon pun memarahi Kim Chul yang tidak pernah menghargai saudaranya. Tiba-tiba, Yongchon tertembak di kepalanya dan meninggal dunia. Setelah itu, polisi datang ke pelabuhan dan menangkap semua anak buah Taemin. Saat Hyuk dan Kim Chul bertemu, Taemin menembaki Hyuk dengan membabi buta. Kim Chul meminta maaf kepada Hyuk karena tidak menganggap sebagai saudara. Hyuk pun meninggal dunia di pangkuan adiknya. Setelah membunuh Hyuk, polisi meminta Taemin untuk menyerahkan diri. Namun Kim Chul menembak Taemin karena telah membunuh saudaranya. Kemudian, Kim Chul pun bunuh diri untuk menyusul saudaranya. Dan film pun tamat. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.